Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk membuat soal di Google Form. Nah, ini dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, siswa ini wajib memasukkan email. Yang kedua, hanya bisa satu kali diisi. Yang ketiga, adanya sistem poin nilai. Yang keempat, memberitahu jawaban yang siswa isi melalui email sehingga jadi siswa tuh tahu ya recap nilainya kayak gimana, jawabannya gimana. Jadi nanti ketika mereka ada protes itu udah ada rekapannya melalui email. 5. Memberitahu nilai skor kepada siswa sehingga nanti kita nih bisa merilis skor kepada siswa sekaligus, dan tentunya ini akan mempercepat dan membantu dan memberitahu jawaban yang benar ketika nilai sudah dibagikan sehingga para siswa itu bisa lakukan review ulang terhadap jawabannya. Lalu bagaimana untuk membuat hal tersebut? Nah, sebelum memasuki tutorialnya, jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu agar channel ini terus berkembang, dan tentunya saya pun semakin semangat untuk mengupload video-video yang memudahkan bagi Anda. Dan nantinya saya akan banyak mengupload video tentang Google Form dan bagaimana cara-cara mudah untuk menggunakan Google Form. Mari kita lanjut ke tutorialnya. Sekarang kita buka Google Form. Nah, ketika buka di Google Chrome atau di web browser, pastikan kita sudah masuk email ya. Jadi nanti langsung otomatis sign in Google Form, otomatis masuk. Nah, ini kita klik di sini. Lalu kita buat formulir yang kosong. Ini kita kasih judul, misalkan ulangan, quiz ya, quiz ulangan IPA SD IT Kurnia. Ini kita sama judulnya deskripsi formulir, kerjakan dengan jujur dan awali dengan bismillah. Nah, sebelum kita membuat pertanyaan soal, kita atur dulu di setelan agar ketentuan yang sebelumnya saya sebutkan itu dapat terpenuhi. Kita klik di setelan. Dan di sini kita jadikan ini sebagai kuis, kita aktifkan. Ini. Di sini kita lihat nih, respon dapat melihat pertanyaan yang tidak jawab. Ini jangan dulu, kita matikan biar nanti apa? Biar nanti kita mereka tahu jawabannya setelah kita merilis soalnya. Merilis jawabannya kayak gitu. Jadi ketika dia sudah mengisi, kita sudah menilai, baru tuh jawabannya bisa mereka lihat lagi. Nah, ini jawaban yang benar. Responden dapat melihat jawaban yang benar setelah dinilai dirilis. Ini aktifkan. Dan responden dapat melihat poin total dan poin yang diterima untuk setiap jawaban. Ya, ini bisa. Ini kita aktifkan juga bawah nih. Nanti aja. Jadi kita tinjau manual dulu kayak gitu. Karena kita ingin mengumpulkan alamat email. Di sini saya buat nilai poinnya ini 25 karena buat contoh saya maunya ya 4 soal aja lah ini biar videonya gak lama ya. Lalu untuk jawaban. Di sini kita alamat email ini ya telah diverifikasi, mengirimkan salinan jawaban responden. Nah, ini kita aktifkan aja. Ya, jadi yang tadi ya, dia ketika dia ngirimkan jawabannya nanti akan masuk ke emailnya jawaban yang mereka jawab itu apa gitu kan, biar nanti untuk review mereka. Nah, ini nggak boleh, ini jangan diaktifkan. Ini nanti respon iya atau jawabannya bisa dia ubah. Nah, ini batasi ya ke satu jawaban. Jadi dia hanya bisa sekali jawaban dengan satu akun Google. Diketahuan kalau misalkan ada orang menggunakan, misalkan mau 2 akun itu ketahuan kayak gitu, dan nggak bisa ada namanya diedit-edit lagi. Dan nanti pun kalau misalkan ada orang 2 akun, nanti dia bilang, oh ini saya yang nilainya bagus, ini saya ngisinya pertama pakai itu bisa ketahuan bohongnya. Kenapa? Karena ada waktunya kayak gitu. Karena nanti tuh yang jawaban yang pertama masuk itu pasti urutannya dari yang pertama dulu. Ini di presentasi. Nah, ini kita acak urutan pertanyaan biar nanti siswa tuh misalkan ya saling tanya-tanya nomor 1 gitu kan, nomor 1 A, B, B, nggak taunya urutan pertanyaannya udah diacak sama kita nih. Kita acak, terus di default,
Dan ini, nah ini nih, pertanyaan default, ini biasanya kalau belum pernah bikin Google Form, ini biasanya kayak gini nih, nonaktif. Kita aktifkan. Jadi, pertanyaan pasti wajib terisi. Lalu kita pergi ke pertanyaan. Di sini, kalian bisa lihat ya, biasanya nih, yang pertama itu suka nggak ke settingan setelan itu baru aktif biasanya di pertanyaan kedua. Kayak ini. Jadi ini awalnya mending dihapus aja kayak gitu. Ini hapus nih. Pertama ini jadi yang kedua gitu. Biasanya kayak gitu. Karena ini saya pernah buat, jadinya setelan yang sebelumnya itu langsung teraplikasikan. Kalau pertama kali biasanya yang nomor 1 itu, kolom pertama itu nggak aktif setelannya. Jadi kita hapus aja. Nah sekarang kita buat pertanyaannya. Nah karena pertanyaan yang diacak, mending jangan dikasih nomor. Karena kalau dikasih nomor nanti ketahuan, nomor 3, wah gak taunya pertanyaan nomor 3 ada di urutan pertama nih kan, kayak gitu kan. Maka nggak usah dikasih nomor. Kita misalkan buat hubungan, ini soalnya ya. Nih kita kasih nah ini untuk sistem poin ini lebih baik gunakannya untuk ulangan-ulangan atau kuis-kuis yang memang butuhnya itu pilihan ganda biar kita tuh jelas ngepoininnya. Tapi apakah bisa? Kalau esai bisa. Paling nanti kita cek dulu secara manual. Pilihan ganda ya ininya. Nah, ini kunci jawabannya, kita klik yang ini. Kita klik dari kunci jawaban, klik jawabannya benarnya mutualisme. Ini selesai. Nah, ini sebenarnya poinnya bisa kita atur ulang. Tapi baik lagi setelahnya saya buat 25 aja. Ini bisa tuh dinaikin dan diturunkan di sini manual. Karena saya buat soalnya 4 soal aja biar poinnya 100. Ini udah. Kita buat lagi. Nama hewan yang suka makan daging disebut ini sama. Kita buat di sini. Jawaban yang benar adalah sorry ya, ini kayaknya hautik ini karnivora. Kita punya jawaban ini karnivora. Lalu kita buat lagi. Misalkan sama, kita kunci jawaban. Lagi pertanyaannya misalkan mangga yang termasuk dalam ini. Nah ini ya, kita udah punya 4 soal dan yang sudah kita isi jawabannya. Dan ini nanti responden nggak akan bisa melihat jawabannya. Nah kemudian kalian bisa mengirimkan soal ini ke siswa kalian melalui kirim. Nah ini kalau misalkan kalian pengen spesifik ya, kalian bisa kirimkan ke emailnya gitu. Misalnya email siswa yang sudah sudah dikumpulkan, kalian copy di sini satu-satu. Nah tapi saya di sini lebih baik yang ini aja, tautan ya, biar cepat. Nah, ini persingkat URL biar URL nggak terlalu panjang. Klik. Nah ini kita salin. Ini ya contohnya, saya kirimkan. Nah ini seperti ini. Nah misalkan saya isi
saya isi di sini. Coba nih, saya punya email yang lain nggak ya yang bisa kita pakai. Ini misalkan saya isi di sini. Oke. Oh, ini masih kebanyakan yang Fauji ini ya. Ya nggak apa-apa. Ini wajib di checklist. Ini ada tanda merahnya sehingga akan terekam ke email saya. Itu ya, email pengisi dan juga nanti email gurunya gitu. Akan nih saya ini atau ini saya salah satu. Terus saya kirim jawabannya. Nah, maka di sini akan ada jawaban Anda telah dikirim. Ulang. Di sini akan ada timbul jawaban 1. Dan di Gmail, nah ini akan ada Google Formulir. Terima kasih telah mengisi. Di sini ada rekapan jawaban saya. Yang tadi saya isi sebagai siswa ya. Dan ini nggak dikasih tahu benarnya mana, salahnya mana. Karena nilai belum dirilis. Oke, sekarang kita lihat di jawabannya. Di jawaban ini, kalian bisa melihat email saya di sini di skor itu 75. Karena ada salah satu. Ini kita lihat di jawaban ada yang benar, satu orang. Dan ini kambing, ini salah kan. Dikasih warna abu. Nanti kalau misalkan kalian banyak nih respondennya, itu nanti bisa di link ke spreadsheet biar kita gampang ngerekapnya seperti itu. Dan nanti itu akan ada di tutorial selanjutnya. Kalau sekarang kita fokus ke buat formnya dulu. Dan di sini pun sebenarnya bisa kelihatan kayak mediannya, rata-ratanya kayak gitu. Ini bisa kelihatan di sini. Oke, sekarang misalkan kita sudah nih mendapatkan semua skornya. Siswa sudah mengerjakan semuanya, kita pengen rilis skor. Kita klik aja rilis skor. Ini nanti kalau misalkan emailnya banyak kan, ada 40 siswa, 40 email, nanti semua responden kirim email dan rilis misalkan. Kita kasih pesan, ini adalah nilai ulangan kalian. Silahkan review kembali hasil ulangannya. Kita kirim email dan rilis. Sekarang siswa akan mengecek emailnya ya. Misalkan saya siswa lagi, saya akan ngecek email. Ini akan email baru. Skor yang dirilis, kuis ulangan IPA FIT Korea. Di sini saya dikasih tahu, wah ternyata saya sebagai siswa tadi ngerjain ulangan nilainya 75. Saya klik lihat. Di klik lihat, ini akan dikasih tahu jawaban mana yang salah. Nah ini, saya isi ini, isinya kambing. Dan dikasih tahu jawaban yang benar adalah kodok. Seperti itu. Itu adalah cara kita untuk membuat soal di Google Form dengan ketentuan ini, yang 6 ini ya. Jadi wajib masukkan email, tadi sudah. Hanya bisa sekali doang. Sistem poin nilai ada. Memberitahu jawaban yang diisi, udah. Memberitahu nilai skor juga ada. Memberitahu jawaban yang benar ketika sudah dibagikan. Dan bahkan tadi juga ada cara si link itu kecil gitu, yang pendek gitu, yang enggak yang panjang. Seperti itu tutorial untuk membuat soal di Google Form. Semoga bermanfaat untuk para guru dan tentunya para penguji. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.